Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Smayanti dari Universitas Bagi Kencana, jurusan Kefarmasian. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sediaan serbuk jahe merah sebagai kesehatan tubuh. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Permenkes nomor 007 tahun 2012, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang merupakan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian menurut SK Menkes 1994, pengertian dari serbuk obat tradisional adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Bahan bakunya berupa simplicia sediaan galenik atau campurannya. Sediaan serbuk ini penggunaannya dengan cara air seduhan diminum sesuai kebutuhan, karena serbuk berbahankan dari bahan obat tumbuh-tumbuhan yang dikeringkan, diseduh dalam air mendidih secara alamiah, ataupun merupakan campuran dua atau lebih unsur kimia murni yang dibuat menjadi serbuk dan perbandingannya tertentu. Kemudian selanjutnya ada persyaratan serbuk simplicia, yang dimana serbuk simplicia ini memiliki persyaratan. Pertama, kadar air tidak boleh lebih dari 10%, angka lempeng total tidak lebih dari 10,6, angka lempeng kamer tidak lebih dari 104, patogennya harus negatif, dan aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bpj. Karena di sini saya mengambil zat aktifnya jahe merah, maka di sini saya akan memaparkan sedikit tentang klasifikasi jahe merah, yaitu ada kingdom, yang dimana kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, ordernya Zingiberaceae, familinya Zingiberaceae, genusnya Zingiber, dan spesiesnya Zingiber officinale Rospar rubrum. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang komposisi, khasiat, cara pembuatan, pengemasan, metode uji, dan kesimpulan. Untuk komposisinya, yang pertama ada jahe, yaitu sebagai zat aktif sebanyak 30%, gula pasir sebagai pemanis sebanyak 60%, kayu manis sebagai zat tambahan 1%, cengkeh sebagai zat tambahan 0,5%, dan merica sebagai zat tambahan 1%. Kemudian ada khasiat. Jahe merah ini memiliki khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena jahe merah memiliki kandungan khusus gingerol dan sagoal yang merupakan senyawa yang bertanggung jawab atas efek imunomodulator, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jahe merah juga diketahui memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan, sehingga bisa membantu meredakan gejala penyakit yang berkaitan dengan aktivitas peradangan atau inflamasi. Untuk mengatasi rematik, menyembuhkan batuk, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan meredakan sakit kepala. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan alat dan bahan dulu. Untuk alatnya, siapkan timbangan, pengering tipe rak, slicer. Slicer itu alat untuk memotong rimpang jahenya. Kemudian ada grinder untuk membuat serbuk jahenya. Kemudian ayakan 80 mesh, plastik sealer, dan peralatan gelas. Kedua yaitu bahan. Untuk bahannya saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama di komposisi, yaitu ada jahe, cengkeh, kayu manis, merica, dan gula pasir. Nah, selanjutnya ada cara kerja. Untuk cara kerjanya, yang pertama, rimpang jahe dicuci dengan air mengalir, ditiriskan dan dirajang melintang setebal 1-30 mm. Yang kedua, rajangan jahe dikeringkan menggunakan pengering tipe rak pada suhu pengeringan 55 derajat Celcius sampai diperoleh kadar air sekitar 5%. Kemudian yang ketiga, jahe kering digiling dengan grinder dan diayak sehingga diperoleh bubuk jahe merah yang lolos ayakan 80 ml. Keempat, analisa proksimat dilakukan terhadap bubuk jahe merah. Analisa proksimat ini untuk mengidentifikasi zat jahe merah seperti protein, serat, lemak, dan karbohidrat. Selanjutnya, bubuk jahe merah ditambah dengan gula pasir, cengkeh, dan merica yang sama seperti jahe yang sudah dihaluskan. Kemudian ditimbang sebanyak 20 gram per bungkus.
Masukkan ke dalam kemasan primer dan kemasan sekunder. Lalu disimpan di tempat dengan suhu ruangan 25 derajat sampai 30 derajat Celcius supaya tahan 6 sampai 12 bulan. Kemudian untuk pengemasan di sini ada gambar kemasan sekundernya. Saya ambil contoh dari produk yang udah jadi. Kemudian untuk pengemasan primernya, yaitu saya memakai kantung plastik polietilen densitas tinggi yang dimana memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap sebagian besar bahan kimia hidup. Ini dapat menahan korosi dan pembubaran oksigen kuat, garam asam basa, dan pelarut organik. Selain dapat digunakan untuk serbuk obat tradisional, juga dapat digunakan dalam bahan kemasan seperti makanan. Untuk metode uji pemastian mutu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada uji organoleptik, uji cemara mikroba, dan uji keseragaman bobot. Pertama, untuk uji organoleptik yaitu dilakukan dengan 4 parameter. Yang pertama, warna yang memiliki warna kuning pucat, dan kemudian ada aroma yang memiliki aroma khas, rasanya pedas karena terdapat jahe, kemudian teksturnya sedikit kasar karena dicampur dengan beberapa bahan yang lain. Kemudian yang kedua ada uji cemara mikroba. Uji cemara mikroba yang dilakukan adalah angka lempeng total dan angka lempeng kamir. Tujuan uji cemara mikroba adalah untuk menentukan cemara mikrobiologi yang terkandung tidak melebihi batas yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui kualitas dan keamanan dari bahan baku yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot ini dilakukan untuk melihat keseragaman dosis yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dosis setiap sediaan diharapkan sama dan sesuai dengan keamanan terapi dari sediaan tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu karakteristik serbuk jahe merah dan zat tambahan lainnya memiliki warna kuning pucat, beraroma khas yang memiliki manfaat selain untuk menghangatkan badan, juga untuk mengatasi rematik, menyembuhkan batuk, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, dan meredakan sakit kepala. Di sini bisa dilihat sumber pustakanya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.